parkir Foden dan Grealish gegara keluyuran. Pep Guardiola mengungkapkan alasan memarkir Phil Foden dan Jack Grealish saat melawan Newcastle United. Ia geram kedua pemain ini tak mengindahkan anjurannya. Di pekan ke-18 saat The Citizen menang 4-0 atas Newcastle United, kedua pemain tersebut justru diparkir oleh Pep Guardiola. Foden dan Grealish hanya duduk di bangku cadangan. Mereka sama sekali tak diberi kesempatan bermain sebagai pemain pengganti. Selesai laga kontra Leeds, Foden dan Grealish dilaporkan pergi bersama pada malam harinya. Hal ini yang membuat Guardiola tak senang hingga tak memainkan kedua di laga melawan The Magpies. Guardiola dikabarkan tak senang dengan kondisi kebugaran Foden dan Grealish keesokan harinya saat sesi latihan usai laga melawan Leeds. Sebelumnya, manajer asal Spanyol ini sudah mewanti-wanti anak asuhnya untuk berhati-hati dalam periode Natal mengingat COVID-19 mulai kembali merebak di Inggris. Guardiola jelas tak ingin kehilangan pemain di periode padat menjelang Natal ini. Sikap Foden dan Grealish ini jelas sama sekali tak mengindahkan kekhawatiran Guardiola tersebut. Bukan rotasi, tidak. Saya memutuskan tim ini karena mereka pantas bermain, pemain-pemain ini dan bukan yang lain. Pada waktu Natal, saya memberi banyak perhatian pada perilaku di dalam dan di luar lapangan. Dan ketika perilaku di luar lapangan tidak tepat, mereka tidak akan bermain. Jadi kami harus fokus sepanjang waktu karena gangguan pada waktu Natal dan semua yang terjadi. Anda masih harus fokus, ujar Pep Guardiola soal Foden dan Grealish dikutip dari Telegraph. Riyad Mahrez tak peduli dengan rekor kemenangan Man City. Pemain Manchester City Riyad Mahrez tak terlalu peduli dengan rekor kemenangan yang dicetak timnya baru-baru ini. Pemain timnas Aljazair itu hanya fokus untuk meraih kemenangan di setiap laga tanpa memikirkan rekor. Kemenangan 4-0 City melawan Newcastle akhir pekan lalu memecahkan dua rekor sepak bola Inggris sekaligus, tapi Mahrez tak peduli soal itu. Angka itu tidak masalah, kami hanya harus memenangkan pertandingan demi pertandingan dan mencoba bermain bagus untuk memenangkan pertandingan. Itu adalah hal yang paling penting. Angka-angka di akhir, jika kami menghasilkan banyak kemenangan, itu bagus untuk diketahui. Tetapi yang paling penting adalah fokus pada pertandingan berikutnya. Saya tidak tahu jika setiap kali City berada di puncak saat Natal, mereka memenangkan liga adalah pertanda baik. Saya tidak terlalu percaya pada tahayul dan hal-hal semacam ini. Saya hanya percaya dalam memenangkan pertandingan dan berusaha untuk berada di sana sampai akhir. Kami hanya harus terus melaju dan kami berada dalam momen yang sangat bagus. Kami hanya mencoba untuk mengambil satu pertandingan pada satu waktu dan mencoba untuk memenangkannya. Kami akan melihat di mana kami akan berada pada akhirnya. Manchester City bikin Liga Inggris serasa Farmers League. Farmers League adalah ejekan buat Liga Prancis. Artinya cuma satu tim yang kuat dan bisa jebolin banyak gol. Manchester City melakukan hal itu di Liga Inggris. Kata-kata Farmers League mulai muncul beberapa tahun terakhir. Itu merupakan sebuah ejekan buat Ligue 1 alias Liga Prancis. Taya Liga Prancis kalah pamor dengan liga-liga besar lainnya di Eropa seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia. Dilansir Detik Sport dari berbagai sumber, ejekan Farmers League disematkan dari fans Liga Inggris ke Liga Perancis. Kini gantian fans Liga Perancis yang mengejek Liga Inggris dengan perkataan tersebut. Tak ayal dalam setidaknya 5 tahun terakhir, hanya ada satu tim yang begitu mendominasi di Liga Inggris. Tim tamu itu bernama Manchester City. Lihatlah statistik Manchester City dalam mencetak gol. Musim 2017-2018, City mengemas 106 gol, musim berikutnya 95 gol, lalu 102 gol, dan terakhir musim lalu 106 gol. Dalam 5 tahun terakhir, The Citizen juga jadi langganan juara Liga Inggris dengan 3 kali juara. Hanya Chelsea 2016-2017 dan Liverpool 2019-2020 yang mampu memutus dominasinya. Musim 2021-2022 kali ini, Manchester City kembali dijagokan jadi juara.
Terlihat di klasemen Liga Inggris sementara, Manchester City menempati posisi teratas dengan perolehan 44 poin dari 18 laga. Unggul 3 poin dari Liverpool di tempat kedua dan 6 poin dari Chelsea di tempat ketiga. City juga jadi tim produktif kedua dengan 44 gol. Mampukah kali ini City lagi-lagi jadi juaranya? Sudah waktunya Man City bisa kawinkan trofi Premier League dan UCL. Playmaker Manchester City Jack Grealish mengaku sangat yakin The Citizen pada musim ini akan mampu mengawinkan trofi Premier League dan Liga Champions. Apa alasannya? Manchester City pada musim ini kembali menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan. Di Premier League mereka berhasil memuncaki klasemen dengan menyalip dua rival terdekat, yakni Liverpool dan Chelsea, meski di awal kompetisi sempat menunjukkan penampilan yang kurang mengesankan. Sementara di Liga Champions, City sukses memastikan diri lolos ke babak 16 besar dengan status sebagai juara grup A dan berhasil menyaingi kandidat juara lainnya, Paris Saint-Germain. Menanggapi sepak terjang Man City pada musim ini, Jack Grealish lantas mengaku sangat yakin The Sky Blues bisa mengawinkan trofi Liga Premier dan Champions League. Salah satu alasannya karena City memiliki segudang pemain berkualitas. Itulah tujuan saya datang ke sini, untuk memenangkan trofi. Kami memiliki begitu banyak pemain bagus, dan saya benar-benar berpikir kami bisa melaju jauh di beberapa kompetisi pada musim ini. Saya kira begitu ya. Saya tidak ingin memberi terlalu banyak tekanan pada tim, tetapi kami memiliki begitu banyak bakat. Jadi mudah-mudahan sampai akhir musim saya akan memiliki beberapa medali di leher saya, ujar Grealish saat diwawancara oleh NBC Sport. Man City sendiri saat ini masih tampil di 3 kompetisi berbeda. Selain 2 kompetisi yang telah disebutkan, City juga masih tampil di Piala FA.